Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, Kominfo investigasi kebocoran data 1, juta pengguna e-hak. Wow, ini nggak main-main, ini 1,3 juta ya. Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo Dedi Permadi mengaku pihaknya saat ini tengah menyelidiki soal dugaan bocoran data 1,3 juta di aplikasi elektronik Health Alert Card atau e-hak ya. Health Alert Card ya, e-hak. Sedang kami investigasi, kata Dedi saat dihubungi oleh media online. Sementara itu, Menteri Kominfo Johnny G. Plate mengatakan saat ini kebocoran data tengah ditangani oleh BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara. Saat ini info kebocoran data tengah ditangani oleh BSSN, jelas Plate saat dihubungi terpisah. Menkominfo mengklaim data pengguna elektronik Health Alert Card ya, e-hak yang saat ini terintegrasi di aplikasi Peduli Lindungi masih aman. Nah, jadi yang kalau kita sekarang download yang diintegrasi dengan Peduli Lindungi itu aman, ya. Nah, yang bocor itu adalah 1,3 juta pengguna aplikasi e-hak milik Kemenkes atau Kementerian Kesehatan. Berdasarkan informasi kami terima, e-hak yang mengalami kebocoran adalah aplikasi awal yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebelum dialihkan ke Peduli Lindungi ya. Sebelumnya diberitakan bahwa adanya kebocoran data 1,3 juta pengguna aplikasi e-hak yang mana itu ada nama lengkap, tanggal lahir, pekerjaan, foto pribadi, nomor induk kependudukan, nomor paspor, hasil tes COVID-19, identitas rumah sakit, alamat, nomor telepon, dan beberapa data lain. Ini penting-penting semua ya para pemirsa, tapi ini bahaya nih kalau sampai bisa bocor dan ternyata memang bocor ya. Menanggapi ini, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Anas Ma'ruf, dugaan kebocoran data terjadi di aplikasi e-hak yang lama, yang ia mengatakan aplikasi tersebut sudah tidak lagi digunakan sejak 2 Juli 2021. Aplikasi e-hak yang lama sudah tidak digunakan sejak 2 Juli 2021 sesuai dengan surat edaran dari Kemenkes nomor sekian-sekian-sekian tentang digitalisasi dokumen kesehatan bagi pengguna transportasi udara yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Saat ini e-hak yang digunakan adalah yang berada dalam aplikasi Peduli Lindungi. Untuk e-hak yang ada di Peduli Lindungi, servernya ada di Pusat Data Nasional dan terjamin pengamanannya dari lembaga terkait, baik itu Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber dan Sandi Negara. Nah, meskipun itu aplikasi lama, tapi bocor, terus gimana? Nah kan gitu kan, ada 1,3 juta pengguna loh ya, data pengguna 1,3 juta. Wow, ini banyak sekali ya, 1,3 juta. Wow ya. Dan yang sebaru sudah dialihkan ke Peduli Lindungi aman ya. Tapi bagaimana nasib yang 1,3 juta ini? Ya terkait dengan beberapa data-data ya, data-data di aplikasi yang lama, e-hak yang lama. Dan ini penting sekali memang data ya para pemirsa, karena kalau kita berbicara tentang data ya begitulah ya. Kalau bocor maka bisa berakibat ya, tentu kita tidak nyaman ya. Sekarang bagaimana negara harus bisa mengamankan data-data apa saja yang dikumpulkan secara kolektif ya, termasuk ya tadi Pak ya, apa ya, kalau kita bayar sekarang Samsat atau ada Samsat itu kan data juga ya, mudah-mudahan tidak bocor. Banyak sekarang semua data BPJS apa semua sekarang serba online. Nah, ketika bergeser dari manual ke digital ya, yaitu dengan online ya, maka harus juga didukung oleh keamanan yang kuat. Nah, ini sini pentingnya para pemirsa ya, kita harus mendorong pemerintah agar bisa lebih mengamankan lagi data-data rakyat Indonesia. Ini penduduk Indonesia ini, data ini penting sekali, karena kalau kita sekarang mainnya adalah big data. Big data ini ya apa namanya, bisa dibuat kalau bisa salah dikelola oleh orang yang salah, di tangan yang salah, ini juga bisa berbahaya. Kenapa? Karena bisa, kalau kita menganalisa ya kalau angka-angka saja dilihat gitu ya apa ini, tapi kalau kemudian itu bisa diolah, dianalisa kecenderungan orang bagaimana, sukanya ini apa, wah itu bisa kemudian menjadi satu yang sangat bisa
berbahaya kalau di tangan orang yang salah gitu ya. Makanya betul sekarang eranya adalah big data ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan itu dalam tanda kutip ya, dengan untuk yang baik ya. Bagaimana agar itu bisa terintegrasi kemana-mana tapi aman ya. Sekarang kan semuanya wah hebat ya, semuanya sekarang sudah lebih dimudahkan ya, walaupun ya tentang keamanan juga harus lebih utama, karena bagaimanapun juga ya ini adalah tanggung jawab kita bersama, dan mudah-mudahan ini bisa tidak terjadi lagi apapun kebocoran-kebocoran di masa depan. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi para pemirsa. 1,3 juta itu banyak sekali ya, banyak sekali ya. Ketika kita membayangkan dengan banyak data seperti itu ya, ya mudah-mudahan lah ya rentan untuk dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain ya. Dan ini juga berbahaya kalau bisa diretas masuk kemana-mana dengan segala macamnya, itu ya berbahaya sekali. Terima kasih para pemirsa, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Menjadi cerdas adalah pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.